Oke, Shalom. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi. Oke, kali ini saya mau komentari ada seorang ulama yang memuji tindakan Irjen Pol Napoleon dalam melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece. Dan saya kontraskan dengan seorang penggiat media sosial, yaitu Denny Siregar. Wah, tapi sebelum kita melihat pemberitaan media mengenai seorang ulama yang membela Irjen Pol Napoleon ini, saya mau bacakan terlebih dahulu apa yang menjadi isi pikiran daripada Denny Siregar. Lucu sekali Napoleon Bonaparte ini. Pembela agama, cuy, kata Denny Siregar. Dengan alasan membela Tuhan dan agama, dia menghajar si Kece di penjara dan melumuri wajah dan tubuhnya dengan tai manusia, kotoran manusia. Aduh, Irjen Pol Napoleon yang membela agama Islam, yang merupakan orang yang taat sejak kecil, mengikuti ajaran agama Islam, lahir sebagai seorang Islam, dan dididik dalam ajaran agama Islam yang taat. Bagaimana mungkin ceritanya bisa melumuri wajah manusia dengan kotoran manusia? Itu sangat tidak masuk akal. Gimana cara ngambilnya ya? Tapi perilaku ini adalah tindakan biadab sebenarnya. Kalau kata kasarnya seperti itu. Tapi ya itulah kata yang tepat buat orang-orang yang tidak punya hati, tidak punya peri kemanusiaan seperti ini. Ya, Napoleon bilang, silakan menghina saya, tapi jangan menghina Nabi dan Tuhan saya. Tulis Denny Siregar. Lalu, memangnya terima uang suap dari Joko Chandra sebesar miliaran rupiah itu nggak menghina agama, Nabi, dan Tuhan Anda ya Pak Napoleon? Itu pertanyaan daripada Denny Siregar ya terhadap Irjen Pol Napoleon ini. Emangnya terima suap dari Joko Chandra sebesar miliaran rupiah itu tidak menghina agama ya? Kalau dia mengatakan dirinya dia mau membela agama, tapi dalam kasus suap, tindakan menerima uang suap ini, itu juga merupakan penghinaan terhadap agama sebenarnya, karena dalam pengakuannya, dia dididik sejak kecil dalam ajaran agama Islam yang taat. Waduh, ini bahaya sekali ya. Baik, memangnya dengan menghajar si Kece, ini dosa Anda terhapus ya? Kata Denny Siregar. Apa mau cuci tangan yang kotor dengan kotoran juga? Ya, dia mau cuci tangan karena kasusnya kasus pencucian uang, lalu dia mau mencuci tangannya, melepas tangan dengan mencuci tangan pakai kotoran. Waduh, kacau memang pikiran manusia, mabuk agama kayak begini. Ini mirip dengan apa yang dilakukan teroris dengan alasan membela agama dan Tuhan. Mereka bahkan boleh-boleh saja menggorok leher orang. Nah, ini suatu pemikiran yang luar biasa dari seorang Denny Siregar. Terima kasih Bung Denny Siregar telah membuka pikiran banyak orang mengenai kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan beragama. Sebenarnya kalau kita beragama, kita harus tunjukkan di dalam tindakan dan perbuatan kita sebagaimana keyakinan kita yang mengajarkan tentang kebaikan ya. Harus terwujud nyatakan dalam tindakan yang baik juga. Bukannya sekedar kita berkata bahwa ajaran kita adalah ajaran rahmatan lil alamin, tetapi rupanya tindakan kita tidak rahmatan terhadap sesama manusia. Kita menganggap orang yang berbeda pendapat dengan kita sebagai musuh. Kita menganggap orang yang tidak sejalan dengan pikiran kita yang halal darahnya. Baik, Denny Siregar melanjutkan kalimat dengan begini, dan siapa yang bersimpati dan agung-agungkan mantan jenderal ini, ya siapa lagi kalau bukan pendukung FPI, HTI, dan orang-orang yang mabuk agama juga. Gampang banget cari simpati mereka.
lu boleh korupsi sebesar apapun juga, terus pakai gamis di depan mereka, bela Tuhan dan agama, lu mendadak jadi orang yang suci di mata mereka. Benar juga ya, korupsi, makan uang rakyat, memiskinkan rakyat dengan menggunakan jubah gamis, itu sah-sah saja dalam mata pikiran orang-orang kadrun ini. Jadi tidak melihat suatu celah atau suatu dosa yang besar, kesalahan yang besar yang telah dilakukan oleh Irjen Pol Napoleon ketika melakukan penistaan terhadap agama Islam dengan mengaku dirinya sebagai seorang yang membela agama Islam. Dengan tindakannya yang keji itu tidak manusiawi terhadap Muhammad Kece, bagaimana mungkin seorang yang membela Tuhan melumuri muka manusia dengan kotoran manusia itu sendiri. Wah, itu sangat keji sekali ya. Dan memukul Muhammad Kece, lalu tulangnya sampai patah. Dan itulah yang dikatakannya sebagai seorang pembela yang membela agama, membela Allah, membela Rasulullah, dan membela akidahnya. Ya, benar kata Denny Siregar bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mabuk agama. Saya pertanyakan kok bisa ya dia sebagai seorang Irjen Pol, seorang jenderal polisi bintang 2, mempunyai pemahaman yang sepicik itu ya, tidak manusiawi, tidak punya perasaan sama sekali ya. Kalau ajaran agamanya, keyakinannya rahmatan lil alamin, seharusnya itu dapat diwujud nyatakan dalam tindakannya. Harus memberi rahmat, harus memberikan damai terhadap sesama manusia. Oke, mungkin Muhammad KC mungkin salah. Tapi apakah kesalahan itu boleh semena-mena memberikan hukuman main hakim sendiri? Tentu tidak. Anda adalah orang yang mengerti hukum dan seharusnya Anda berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Jadi teman-teman, suarakan terus ya, supaya semakin banyak orang yang sadar. Melalui tindakan-tindakan seperti ini, orang akan melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ya, seorang Denny Siregar ini terima kasih banyak karena membuka mata masyarakat bahwa ada orang-orang yang ada di dalam Islam sendiri, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang picik, pemikiran yang dangkal, dan mempunyai pemikiran yang tidak suka dengan perbedaan. Ya, orang-orang yang membenci orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka, dengan mengatasnamakan agama, membela Islam, maka mereka akan dianggap sebagai manusia yang suci, manusia yang membela agama. Ya, bagaimana mungkin agama bisa dibela? Bagaimana mungkin Tuhan bisa dibela? Kalau Tuhan bisa dibela, berarti Tuhan itu tidak hebat. Tuhan itu tidak bisa berdiri sendiri, karena dia perlu pembelaan dari manusia, umatnya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak dibela, Tuhan yang berdiri sendiri. Tanpa pengakuan dari manusia, dia tetap Tuhan. Tanpa kita mengakui dia, tanpa kita menyembah dia sekalipun, dia tetap Tuhan. Tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Itulah Tuhan yang benar. Benar saja kata Nabi, sesaat sebelum beliau meninggal, kata Denny Siregar, umatku akan banyak di akhir zaman, tapi mereka seperti buih di lautan, riak sedikit dan hilang di telan zaman. Kopi pahit, Jenderal Denny Siregar. Ini tulisannya ya teman-teman ya. Saya dapat berita ini di WA Group, ditulis oleh Denny Siregar. Baik, saya akan share bagi kita pernyataan daripada ulama yang membela Irjen Pol Napoleon atas tindakan kejinya terhadap Muhammad Kece yang tidak manusiawi itu. Saya akan share screen bagi kita bagaimana sebenarnya ada orang-orang yang membela Muhammad Kece ini, dan mereka begitu fanatik, mereka begitu mengagung-agungkan seorang yang namanya Irjen Pol Napoleon ini. Baik, di sini saya kutip yang ditulis di terkini.id. Puji Irjen Napoleon Bonaparte, Yusuf Martak. Jadi ini yang bela, ini yang memuji-muji, ini yang muliakan Irjen Pol Napoleon yang pikirannya picik ini.
Dia manusia pilihan Tuhan. Ya, bagaimana mungkin ini ya, orang yang melakukan tindakan korupsi yang memiskinkan, menyengsarakan masyarakat Indonesia bisa dibilang manusia pilihan Tuhan. Orang yang melakukan penganiayaan bisa dikatakan sebagai manusia pilihan Tuhan. Orang yang melumuri muka Muhammad KC dengan kotoran manusia bisa dikatakan dia manusia pilihan Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang mengatasnamakan dirinya membela Tuhan dapat melakukan tindakan penganiayaan terhadap sesamanya, melakukan hakim sendiri, dan tidak berjalan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, dikatakan sebagai manusia pilihan Allah. Apakah benar di dalam ajaran agama Islam seperti ini perilaku tindakan manusia yang dipilih oleh Allah? Kalau itu benar dan kalau itu tidak benar, tolong teman-teman Muslim jawab hal ini. Apakah tindakan Irjen Pol Napoleon ini yang melumuri muka Muhammad KC dengan kotoran manusia ini adalah representasi dari ajaran agama Islam, karena dikatakan oleh ulama Yusuf Martak manusia pilihan Tuhan. Manusia pilihan Tuhan seperti tindakan Irjen Pol Napoleon ini. Apakah itu adalah ajaran agama Islam? Ini saya hanya bertanya. Saya tidak menistakan, tetapi saya hanya bertanya karena ada dalilnya. Saya mempertanyakan tulisan yang dimuat di terkini.id ini. Baik, kita akan baca selanjutnya. Ketua Gerakan Nasional Pegawai Fatwa, Pengawal Fatwa GNPF, Ulama Yusuf Martak, memuji sosok Irjen Napoleon Bonaparte usai melakukan penganiayaan terhadap tersangka penista agama Muhammad KC. Ya, memuji tindakan Irjen Napoleon atas penistaan agama, atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap Muhammad KC. Ya, menurut Yusuf Martak, jika menurut dari peristiwa tersebut, Irjen Napoleon merupakan manusia pilihan Tuhan yang diutus untuk menyadarkan Muhammad KC. Apakah cara menyadarkan seseorang yang melakukan kesalahan dalam ajaran agama Islam yaitu dengan cara melumuri muka seseorang dengan kotoran manusia? Tolong dijawab pertanyaan saya. Apakah cara menyadarkan seseorang yang melakukan kesalahan menurut ajaran agama Islam yaitu dengan cara melumuri muka seseorang dengan kotoran manusia seperti yang dilakukan oleh Irjen Pol Napoleon ini terhadap Muhammad KC? Apakah ajaran agama Islam cara menyadarkan seseorang yang melakukan kesalahan yaitu melakukan penganiayaan, main hukum sendiri, main hakim sendiri, dan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia? Tolong jawab pertanyaan saya. Ya, kita lanjut. Yusuf menilai kasus yang menjerat Irjen Napoleon dan MKC memang berbeda jauh. Begitu pula dengan waktu masuk ke tahanan Bareskrim sangat jauh berbeda waktu. Ya, saya mengerti bahwa Irjen Pol Napoleon itu masuk dalam penjara karena kasus suap ya yang menyeret namanya terkait dengan kasus Jaka Joko Chandra ya. Dia bukan petinggi ormas yang berjuang bersama umat Islam, berarti Napoleon adalah manusia pilihan Allah yang Maha Esa, yang sudah dipersiapkan dan menanti di tahanan atas kehendak Allah. Ujar Yusuf Martak, Senin 20 September
2021 seperti dikutip dari kantor berita politik RMOL. Jadi teman-teman, ini jelas ya, Napoleon Bonaparte ini adalah orang pilihan Allah menurut Ustadz Yusuf Muhammad. Ustadz Yusuf siapa tadi? Martak. Jadi ini adalah manusia pilihan Allah. Rendah sekali Allahnya. Kok Allah menyuruh umatnya, pilihannya melakukan hal yang keji seperti itu. Ini agak-agak menggeliti hati saya. Sangat menggeliti hati saya. Jadi kalau ini diungkap ke publik, ini bikin orang ketawa satu desa ini. Baik, namun kata Yusuf, Tuhan justru mempertemukan Irjen Napoleon dengan MKC, yang kemudian hari Napoleon menjadi sosok seorang Muslim yang tidak terima agama Islam dilecehkan. Oke, mungkin Anda tidak terima pernyataan Muhammad Kece, tapi silakan diproses secara hukum. Tidak boleh main hakim sendiri. Itu rule-nya. Ya, karena kita hidup di negara yang berdasarkan hukum. Jadi tidak main hakim sendiri ya. Tapi dalam pernyataan ini justru Allah, Tuhan mempertemukan Irjen Napoleon untuk menghajar Muhammad Kece yang diduga melakukan penistaan terhadap agama Muslim. Jadi ini pertanyaan kita bersama teman-teman. Mari kita suarakan terus dan bagikan video ini ya supaya viral, supaya makin banyak orang yang sadar beda sekali dengan ajaran agama Kristen. Sangat berbeda. Selain itu, Yusuf Martak juga menganggap Napoleon Bonaparte sebagai orang yang beruntung karena telah menjadi manusia pilihan Tuhan. Waduh, ini diulang-ulang ya, manusia pilihan Tuhan. Manusia pilihan Tuhan. Jadi Tuhan itu memilih orang-orang yang seperti ini. Itu orang-orang korupsi, orang-orang yang melakukan penganiayaan. Ini rupanya pilihan Tuhan. Menurut ajaran Ustadz ini ya. Subhanallah, beruntung sekali Napoleon menjadi orang pilihan Tuhan. Jadi diulang lagi ya, Napoleon Bonaparte merupakan orang pilihan Tuhan, tuturnya. Diwartakan sebelumnya, tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kece belum lama dianiaya sesama tahanan rutan Bareskrim Polri, yakni Irjen Pol Napoleon. Ya, akibat penganiayaan yang dilakukan Irjen Napoleon tersebut, Muhammad Kece harus dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, terima kasih karena sudah dirawat ke Rumah Sakit Kramat Jati ya. Setelah peristiwa penganiayaan itu, Irjen Napoleon Bonaparte memberi pernyataan lewat surat terbuka kepada publik. Dalam isi suratnya, Irjen Pol Napoleon membeberkan bahwa dirinya menganiaya Muhammad Kece lantaran tak terima akidah Islam dihina. Dia membela agama Islam. Siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah, SAW, dan akidah Islamku. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya, tulisnya. Jadi ini pernyataan daripada Irjen Pol Napoleon ya. Sangat disayangkan seorang Jenderal Bintang 2 mempunyai pemikiran yang seperti itu ya, dan juga seorang ulama yang memuji, memberikan sanjungan besar terhadap Irjen Pol Napoleon ini. Baik, kita akan lihat ya, ini Irjen Pol Napoleon ini fotonya ya teman-teman. Dia seorang yang menerima suap. Ini kasusnya. Coba kita buka kasus daripada Irjen Pol Napoleon ini. Sebenarnya kenapa dia bisa masuk ke penjara ya, kenapa dia bisa ditahan. Saya akan tulis bagi kita, supaya kita mengerti bahwa rupanya ini adalah orang pilihan Tuhan. Jadi orang seperti ini yang dipilih oleh Tuhan. Coba kita tulis kasus Irjen Napoleon. Oke, ini muncul ya. Coba kita buka Irjen Pol Napoleon korupsi. Oke.
Pasti ada beritanya. Nah, ini dia 10 Maret 2021. Kasus Joko Chandra Irjen Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun. Coba kita buka. Rupanya ini manusia pilihan Allah. Orang yang melakukan korupsi ya. Ini manusia pilihan Allah menurut ulama tadi. Ulama siapa tadi namanya ya? Yusuf Martak. Yusuf Martak ini memuji Irjen Pol Napoleon karena telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap Muhammad Kece. Dan itu yang disanjung-sanjung. Coba kita lihat kasus Joko Chandra. Kasus Joko Chandra, Irjen Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara. Nah ini dia. Ya, mantan Kapolda Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal atau Irjen Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara dalam kasus suap. Ya, ini dia. Kasus suap teman-teman ya, beda banget dengan Muhammad Kece. Muhammad Kece bukan karena merugikan rakyat, bukan karena pelanggaran moral, bukan juga karena melakukan tindakan kriminal, bukan juga karena kasus narkoba, tetapi diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam karena beliau adalah seorang penginjil. Ya, ingat ya, beliau adalah seorang penginjil yang melakukan penginjilan melalui media YouTube, sekaligus seorang apologet Kristen, seorang apologet yang membela imannya, sebenarnya bukan membela, mempertahankan atau menjawab terkait dengan pertanyaan, terkait dengan serangan yang dilakukan oleh apologet Muslim. Ada yang bilang di salib itu ada jin kafir, ada yang bilang Yesus menikah, dan macam-macam. Salah satu yang menjawabnya adalah Muhammad Kece. Dan ketika bersinggungan dengan kitab suci agama Islam, maka beliau dianggap atau diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam. Oke, bagi saya itu silakan saja diproses secara hukum kalau memang ada pelaporan ya dari masyarakat bahwa beliau ini yaitu Muhammad Kece melakukan penistaan terhadap agama Islam. Silakan diproses secara hukum, tapi jangan main hakim sendiri seperti yang dilakukan Irjen Pol Napoleon ini. Baik, kita lihat kasus Irjen Pol Napoleon ini sangat rendah menurut saya ya, manusia seperti ini. Menjatuhkan pidana oleh karenanya 4 tahun penjara, kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu 10 Maret 2021. Hakim menyatakan Napoleon terbukti menerima suap, nah ini dia, 200.000 US Singapura ya. Oke. 370.000 dari Joko Chandra. Uang itu diberikan agar Napoleon membantu menghapus Joko Chandra dari status daftar pencarian orang sistem imigrasi. Wow. Penghapusan itu membuat Joko Chandra selaku buronan kasus korupsi, nah, Cisi Bank Bali bisa masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan peradilan. Jadi dia menyogok Irjen Pol Napoleon ini. Hukuman yang dijatuhkan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu 3 tahun penjara. Atas vonis tersebut, Irjen Pol Napoleon menyatakan mengajukan banding. Saya lebih baik mati daripada martabat saya dilecehkan. Saya menolak putusan hakim dan mengajukan banding, kata dia dalam sidang. Sementara jaksa mengatakan pikir-pikir. Ya, baik. Jadi itu ya kasus yang menjerat seorang Irjen Pol Napoleon ini ada di penjara. Ya, jadi karena dia menerima suap, lalu sekarang dia disanjung oleh umat Islam, khususnya mereka yang kadrun-kadrun ini. Oke, sekali lagi bagikan video ini ya. Saya mau bandingkan ajaran kekristenan tentang kasih. Saya akan buka bagi kita di dalam Matius 5. Matius 5, dia bilang begini. Wah, ini luar biasa loh, ajaran kekristenan itu sangat berbeda jauh. Saya bacakan saja ya, dari Matius 5, dari ayatnya yang ke-34, sampai seterusnya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya.
ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini ajaran mulia, saudara-saudari, tidak ada di ajaran agama manapun juga. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu kepadanya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, yaitu Yesus Kristus berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang lain juga yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi teman-teman, ini perbedaan ya, perbedaan ajaran agama. Saya nggak tahu ini oknum atau ajaran, tapi setahu saya dari kata Yusuf Martak ini, seorang ustadz ini, mengatakan bahwa Napoleon ini adalah seorang manusia pilihan Tuhan. Kalau dia pilihan Tuhan, berarti tindakannya adalah tindakan yang berasal dari Tuhan. Apakah tindakan seperti itu adalah tindakan yang berasal daripada Tuhan? Nah, ini perlu dipertanyakan. Apakah itu ajaran agama Islam? Teman-teman Muslim, silakan menjawab pertanyaan saya ini. Kalau ini benar adalah manusia pilihan Tuhan, apakah tindakan melumuri muka seseorang dengan kotoran manusia adalah tindakan umat atau orang pilihan Tuhan? Apakah itu suruhan Tuhan? Melakukan persekusi, melakukan penganiayaan terhadap orang yang bersalah, apakah itu cara menyadarkan orang yang bersalah dengan melakukan kejahatan, melakukan persekusi? Nah, itu silakan dijawab. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya. Saya tidak perpanjang lagi. Sekali lagi viralkan, sebarluaskan, bagikan di Facebook, di WA Group, atau download video ini, silakan di re-upload, boleh-boleh saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya. Saya tutup. Sekali lagi viralkan ya teman-teman ya, supaya semakin banyak orang yang